Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Safitri Ali dari kelas A semester 1 jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan 5 kosakata dalam bahasa Indonesia yang masih sering disalahgunakan secara meluas oleh masyarakat. Nah, yang pertama ada kata egois. Teman-teman pasti sudah tahu kalau egois itu memiliki makna yang negatif. Dan ya, itu memang benar. Egois berarti orang yang terlalu mementingkan diri sendiri. Artinya, egois itu merujuk pada orangnya, bukan sifatnya. Jadi, egois itu bukan termasuk kata sifat. Nah, yang kedua ada kata antisosial. Antisosial berarti perilaku yang melawan masyarakat atau lingkungan di sekitar kita, seperti membuli atau merisak, membunuh, merampok, dan sebagainya. Kata antisosial ini sering disalahartikan sebagai seorang yang tidak bersifat sosial atau tidak mau berbaur dengan lingkungan sekitar. Nah, yang ketiga ada kata nuansa. Nuansa diserap dari bahasa Belanda yang berarti variasi, derajat, atau perbedaan yang sangat kecil sekali. Namun demikian, kita masih sering mendengar kata ini digunakan dengan maksud yang sama dengan kata suasana. Yang keempat ada kata keluar versus keluar. Keluar merupakan bentuk preposisi, sedangkan keluar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai kata kerja dan bermakna bergerak dari sebuah dalam ke sebuah luar. Nah, yang kelima ada kata narsis. Nah, kata yang satu ini juga pasti sering kamu dengar umumnya. Umumnya, orang-orang memaknai kata ini sebagai sikap mencintai diri sendiri yang berlebihan. Tetapi ternyata, menurut KBBI, narsis adalah nama sejenis tumbuhan berbunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dari kelas A, Prodi Ilmu Hukum. Baiklah, saya akan menjelaskan kosakata yang sering disalahartikan. Yang pertama, bergeming. Kata bergeming dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu bermakna tidak bergerak atau diam saja. Yang kedua, kata acuh. Kata acuh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti peduli, memindahkan dalam bentuk tidak acuh, acuh tak acuh, dan tidak peduli dan tidak tahu. Yang ketiga, tegar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata tegar adalah keras dan kering. Contohnya tanah tegar. Arti lainnya, tegar adalah tabah. Yang keempat, gahar atau garang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, garang bermakna pemarah, galak, dan ganas. Adapun gahar bermakna gosok, kuat, atau menggahar. Yang kelima, hirau. Jadi arti kata hirau yaitu memperdulikan, tapi sering banget dipakai untuk berarti sebaliknya atau mengabaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayatimanto. Saya dari Fakultas Hukum jurusan Ilmu Hukum. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah saya Bahasa Indonesia dengan judul mencari 5 kosakata beserta penjelasannya. Yang pertama adalah kata baku andal. Dengan mengetahui kata baku yang benar antara andal atau handal, maka yang benar adalah andal, di mana kata andal merujuk pada kata baku andal atau andalan. Kata andal memiliki arti yaitu dapat dipercaya, sedangkan kata handal sulit untuk dimengerti. Yang kedua adalah kata baku apotek. Di dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita sering menjumpai seseorang salah dalam penyebutan nama antara apotik dan apotek. Kata apotek berarti menjual atau meramu obat, sedangkan kata apotik sering disalahartikan dengan kata apotek. Yang ketiga adalah kata baku silakan. Arti kata yang benar antara silakan dan silahkan adalah silakan, karena kata ini lebih memberi izin atau memperkenankan seseorang. Sedangkan kata silahkan adalah kata yang keliru. Biasanya banyak
dilakukan sebagian orang. Kata baku yang keempat adalah nomor. Sebagian orang mungkin beranggapan bahwa kata nomor dan nomor itu sama. Nyatanya itu sangatlah berbeda. Yang benar adalah kata nomor karena merujuk pada kata yang memiliki penjelasan atau arti. Kata baku yang kelima adalah kata baku konkret. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata konkret lebih ke arah nyata, benar-benar ada atau berwujud, dapat dilihat dan dapat diraba. Perkenalkan, nama saya Indra Mambika, saya dari kelas A jurusan S1 Ilmu Hukum semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang kosakata yang salah diartikan. Yang pertama yaitu ubah. Dalam bahasa formal atau informal, seringkali kata ini dieja dengan kata ubah atau berubah. Kedua yaitu visus. Visus bermakna ketajaman atau penglihatan, seberapa jernih pandangan mata seseorang. Contohnya mau kuliah kedokteran, kudu kenal sama visus. Ketiga yaitu bena. Kata bena memang ditemukan pada masa sastra klasik, namun jarang ditemukan pada novel atau cerpen kekinian. Nah, bena bermakna menarik, tetapi juga bisa seperti banjir dan ombak, tergantung konteksnya. Keempat yaitu keluar atau keluar. Walaupun kedua kata ini ditulis berbeda, namun saat diucapkan kedengarannya sama. Contohnya seperti ke dalam, kemana, dan lain-lain. Sedangkan keluar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai kata kerja atau verba. Kelima yaitu nol atau kosong. Sebagian dari kita sering menemukan perlakuan seperti itu, yaitu terjadi karena ada yang menyampaikan peran angka nol yang diambil dari bahasa Belanda, yaitu nol dengan kata kosong. Dalam penjelasan tersusun bahasa Indonesia, pandangan untuk nol itu kosong, namun hanya diberi label C, yaitu cakapan alias tidak resmi. Sementara keduanya adalah hampa dan keduanya merupakan kata sifat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Adela Eka Putri Abdul dari kelas A Fakultas Ilmu Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Hari ini saya akan memberikan 5 kosakata yang sering salah diartikan oleh masyarakat. Kosakata pertama adalah apel. Seperti yang kita ketahui, apel adalah buah, tapi apel juga bisa dikatakan sebagai kegiatan untuk melakukan upacara. Yang kedua adalah tahu. Tahu merupakan makanan yang terbuat dari kedelai rebus, tapi tahu juga bisa dikatakan sebagai mengenal atau mengerti akan sesuatu hal. Kosakata ketiga adalah per. Per adalah kata untuk menunjukkan pembagian, misalnya pertambangan, perikanan. Tapi per juga bisa dikatakan sebagai alat sejenis pegas. Kosakata keempat adalah mental. Mental berarti adalah keadaan kejiwaan seseorang, tapi mental juga bisa dikatakan sebagai terlempar atau terpelanting karena berbenturan dengan benda lain. Kosakata terakhir, kosakata kelima adalah serang. Serang merupakan kota yang berada di Provinsi Banten, tapi serang juga bisa dikatakan sebagai gerakan tiba-tiba untuk menjatuhkan lawan. Sekian dari saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alden Karim, jurusan Ilmu Hukum dari kelas A dengan NIM 1011421260. Saya akan memenuhi tugas bahasa Indonesia tentang mencari kosakata yang masih sering disalahartikan oleh masyarakat. Yang pertama, kata yang sering disalahartikan misalnya kata hak, sering diartikan sebagai kepemilikan, padahal kata tersebut berarti jenis sepatu, di mana bagian tumit berbanding dengan bagian jari kaki. Yang kedua, kata yang sering disalahartikan misalnya tahu. Kata ini sering disalahartikan sebagai makanan yang dibuat dari endapan perasan biji kedelai, padahal kata tersebut adalah mengerti sesudah melihat, menyaksikan, atau mengalami. Yang ketiga, kata darah sering disalahartikan, misalnya kata darah sering diartikan sebagai keperawanan, padahal kata tersebut berarti betina yang berumur lebih dari 1 tahun dan belum pernah beranak. Yang keempat, kata sering disalahartikan, misalnya kata jangka sering diartikan sebagai alat ukur, padahal kata tersebut bisa juga diartikan menjadi selang waktu. Yang kelima, kata yang sering disalahartikan misalnya beruang sering diartikan sebagai binatang, padahal kata tersebut berarti memiliki uang.
Itulah dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Renilone, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Baik, saya akan menjelaskan 5 kosakata yang banyak salah diartikan. Yang pertama, tean. Tean memiliki arti makna yaitu donasi. Saat kamu ingin mengumpulkan amal, donasi, itu disebut dengan tean. Yang kedua yaitu visus, bermakna ketajaman. Seberapa tajam penglihatan seseorang. Ketiga, mampus, bermakna efektif. Yang keempat, sangkil, adanya efektif biasanya diikuti oleh efisien. Nah, kita punya kata yang maknanya sama, sangkil, yaitu ingat-ingat ya. 5. Hastakarya, diartikan sebagai kerajinan tangan. Baik, terima kasih. Yang pertama yaitu kata wibawa. Menurut KBBI, wibawa atau kebawaan untuk dapat menguasai dan mempengaruhi, dihormati orang lain melalui sikap dan tingkah laku yang mengandung kepemimpinan dan daya tarik. Contohnya, pemimpin itu berhasil menenangkan masa yang gelisah. Yang kedua, angkuh. Menurut KBBI, kata sifat angkuh yaitu suka memandang rendah orang lain, tinggi hati, sombong, congkak. Contohnya, karena sifat angkuhnya itu ia tidak disukai oleh banyak orang. Kata yang ketiga yaitu rakus. Menurut KBBI, rakus suka memakan banyak dan tidak memilih, lahap, gelojoh. Dan yang kedua, keinginan memperoleh banyak yang ingin diperlukan, loba, tamak, dan serakah. Yang keempat yaitu arus. Arus menurut KBBI suatu gerakan atau aliran yang mengalir seperti air. Yang kelima yaitu siniar, yang berarti siaran yang bisa berupa musik, berita, dan sebagainya, yang dibuat dalam format digital melalui audio baik video dan diunduh melalui internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cutnang Desari Abu Talib dari kelas Hukum A MK Bahasa Indonesia. Saya akan menjelaskan 5 kosakata yang masih salah diartikan, yaitu ada kata yang pertama, kata sawala yang memiliki arti kilas nomina dan kata benda, sehingga sawala dapat menyatakan nama, tempat, dan benda yang dibendakan. Yang kedua ada kata diarak. Diarak memiliki arti iring-iringan orang atau berjalan bersama-sama, yang itu contohnya seperti pawai. Yang ketiga yaitu gladi. Gladi adalah latihan terakhir sebelum pementasan dilakukan. Gladi tersebut dilakukan di lokasi di mana tempatnya berlangsungnya pementasan itu. Yang keempat adanya tercenung. Kata tercenung, ya kita tahu bahwa kata tercenung itu sebagaimana diam-diam atau memikirkan sesuatu dengan dalam-dalam. Dan yang terakhir ada kata realisasi. Realisasi itu seperti menjadikan nyata perwujudan. Seperti contohnya, agama adalah realisasi kita sebagai perintah ilahi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Mumula. Saya dari kelas A Fakultas Hukum jurusan Ilmu Hukum. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 5 kosakata yang disalahartikan oleh masyarakat atau jarang digunakan oleh masyarakat. Kata yang pertama yaitu asosial. Asosial jarang sekali digunakan oleh masyarakat, padahal menurut KBBI, asosial berarti tidak memperdulikan kepentingan orang lain. Yang kedua, nuansa. Nuansa yaitu arti dari suasana, tapi masyarakat masih sering menggunakan kata suasana dan jarang menggunakan kata nuansa. Kemudian pantang. Pantang dalam masyarakat diartikan seperti kayak digabungkan dalam kata pantang menyerah, ataupun yang bisa diartikan seperti jangan sampai menyerah. Padahal di KBBI pantang diartikan sebagai tidak boleh atau tidak boleh dilakukan atau dilarang. Kemudian kata suit. Suit dalam KBBI edisi ketiga memiliki arti bunyi siulan atau bunyi peluit.
Sedangkan di KBBI edisi kelima, suit diartikan seperti cara mengundi dua orang. Kemudian kata terakhir yaitu kata memek. Menurut masyarakat lain, kata memek disalahartikan seperti kayak kata yang sangat kasar. Sedangkan menurut KBBI, kata memek yaitu kata merengek-rengek. Mungkin itu saja 5 kosakata yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu Sipomulingo dari kelas A jurusan Ilmu Hukum. Di sini saya akan menjelaskan beberapa kosakata yang sampai pada saat ini masih sering disalahgunakan dalam kalangan masyarakat. Yang pertama yaitu asa. Asa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai harapan atau putus asa. Namun dalam kalangan masyarakat masih diartikan sebagai mengasah sesuatu seperti mengasah pisau. Selanjutnya yaitu basa. Basa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan dalam pelajaran kimia diartikan sebagai senyawa kimia yang menyerap ion ketika dilarutkan ke dalam air. Namun dalam kalangan masyarakat masih sering disalahgunakan seperti kena air atau diguyur air. Selanjutnya itu adalah sendawa. Sendawa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan dalam pelajaran kimia diartikan sebagai bahan kimia kalium nitrat atau KNO3. Namun dalam kalangan masyarakat, sendawa diartikan sebagai bunyi yang keluar dari kerongkongan. Padahal bunyi yang keluar dari kerongkongan disebut serdawa. Selanjutnya yaitu absensi. Kata ini masih sering disalahartikan sebagai kehadiran seperti daftar hadir. Namun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata absensi diartikan sebagai ketidakhadiran, sedangkan kata yang bermakna kehadiran disebut presensi. Kemudian yaitu rubah. Kata ini juga sering digunakan dan disalahartikan sama dengan kata ubah. Padahal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata rubah diartikan sebagai binatang. Ketika ingin menggunakan kata yang bermakna mengubah sesuatu, maka harus menggunakan kata ubah atau mengubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Anani dari Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum. Di sini saya akan membuat video tentang beberapa kosakata bahasa Indonesia yang masih jarang digunakan oleh masyarakat secara meluas. Oke, langsung saja. Yang pertama, ada kata rahara. Kata ini merujuk pada perempuan, tepatnya gadis pada usia yang selayaknya menikah. Kedua, ada kata tulat. Kata tulat memiliki arti hari setelah lusa atau 3 hari setelah hari ini. Ketiga, kata lazna. Kata lazna memiliki arti kaget. 4, ada kata adiwidya. Kata adiwidya memiliki arti pengetahuan yang tinggi. Yang terakhir, ada kata katastrofe yang berarti bencana besar yang tiba-tiba seperti tsunami, gempa bumi, letusan gunung berapi, dan beberapa bencana besar lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatihah dari Fakultas Ilmu Hukum semester 1 kelas A. Nah, kali ini saya akan membacakan beberapa kata yang ambigu menurut saya. Pertama, hastakarya. Hastakarya untuk menghindari keracunan, kamu boleh pilih hastakarya untuk menggantikan sawakarya. Hastakarya diartikan sebagai kerajinan tangan. Yang kedua, suryakanta. Familiar dengan lup? Iya. Kamu tahu lup? Kaca pembesar? Itu punya nama keren loh, suryakanta, nama yang bagus bukan? Kanta sendiri berarti kaca dengan sisi melengkung. Yang ketiga, sangkil. Sangkil ada efektif, biasanya diikuti dengan efektivitas. Nah, kita punya kata maknanya sama, sangkil. Ingat ya, efektif dengan sangkil itu sama-sama. Dan kata tean, keempat. Tean kenal dengan kata donasi. Nah, memiliki makna yang sama mulai sekarang saat kamu mengumpulkan donasi, amal, atau sumbangan. Cobalah ganti dengan kata tean. Ada yang menyumbang nggak ya kira-kira? Ketaksaan. Pernah dengar kata ambigu? Iya. Nah, bisa bermakna ganda nih. Nah, ketaksaan maknanya sama dengan ambiguitas.
Sekian dari saya, terima kasih. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Mukonompit dari Fakultas Hukum, jurusan Ilmu Hukum kelas A yang memenuhi tugas Bahasa Indonesia. Langsung saja, tugasnya adalah mencari kosakata minimal 5 yang tidak sering digunakan oleh sebagian masyarakat dan penyalahgunaan atau salah kaprah mengenai makna-makna kosakata. Yang pertama adalah makna kosakata yang sering salah kaprah atau salah diartikan oleh sebagian besar masyarakat. Yang pertama adalah diskusi dan debat. Nah, pada diskusi dan debat sini adalah dua hal yang berbeda sebenarnya, tapi di sebagian besar masyarakat mereka menafsirkan diskusi dan debat ini adalah sesuatu yang sama. Padahal ketika kita melihat dari sisi penafsiran dalam KBBI, diskusi sendiri adalah penyatuan pemikiran dari masing-masing orang atau individu yang menghasilkan satu tujuan. Sedangkan debat sendiri berbanding terbalik dari kemaknaan diskusi. Debat adalah saling menguatkan argumen sendiri tanpa ada jalan keluar. Dan selanjutnya kalimat satir dan sarkas. Nah, kedua kalimat ini juga sering dimaknai sama oleh sebagian besar masyarakat. Padahal dalam pemaknaannya sendiri dalam KBBI itu adalah kalimat yang jauh berbeda antara keduanya. Sarkas sendiri, satir sendiri adalah kalimat yang ditafsirkan oleh KBBI adalah kalimat yang menyindir dengan secara halus. Sementara sarkas sendiri berbanding terbalik dengan satir. Sarkas dalam pemaknaan KBBI adalah menyindir dengan secara belak-belakan dan bahkan cenderung tidak sesuai. Selanjutnya adalah kosakata yang tidak sering digunakan oleh masyarakat pada umumnya, misalnya wiyata. Nah, kalimat wiyata sendiri berasal dari bahasa Jawa namun diserap ke dalam KBBI yang artinya dalam penafsiran KBBI adalah pengajaran atau pendidikan. Selanjutnya atma yang berarti jiwa. Atma sendiri diambil dari kosakata agama Hindu yang berarti jiwa, dan aksa adalah kosakata yang diserap dari bahasa Arab ke Indonesia dan diartikan dalam KBBI adalah jauh. Nah, ya, itulah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Purnamasari. Saya dari kelas A semester 1 Fakultas Hukum jurusan Ilmu Hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang pertama ada cendrawasih, yang berarti hitam bercampur putih. Jika kau memiliki peliharaan kucing yang berwarna hitam bercampur putih, maka beri saja dia nama cendrawasih karena nama ini sangat menggambarkan bulunya. Yang kedua ada fiat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, fiat berarti persetujuan dan resmi. Contohnya seperti setelah mendapat fiat dari yang berwenang, naskah itu segera dapat dicetak. Dan yang ketiga ada visus. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, visus berarti ketajaman penglihatan atau seberapa jernih pandangan seseorang. Kalau kamu ambil spesialisasi dalam kuliah kedokteran, pasti kamu sering ketemu kata itu. Dan yang keempat ada kenes. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kenes berarti lincah dan menawan hati. Tentang sikap anak kecil yang banyak bicara dan banyak tingkah laku. Dalam arti lainnya, kenes adalah suka bergaya dan bertingkah laku dibuat-buat supaya menarik perhatian. Dan yang terakhir ada lajana. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, lajana berarti panitia. Contoh katanya seperti dalam organisasi partai, ia menjabat sebagai lajana dalam pemilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fit Putra Altolinggilo. Saya dari Fakultas Hukum semester 1 kelas A. Saya akan membacakan kosakata yang ambigu bagi saya. Yang pertama, nirmala, berarti tanpa cacat dan celah, bersih suci, tak bernoda. Yang kedua, genta sendiri artinya lonceng yang besar. Salah satunya bisa ditemui di menara gereja. Yang kedua, lajna bermakna sama dengan kata panitia atau komisi. Yang kedua, kenes bermakna juga genit. Yang kelima, buhul artinya sama dengan ikatan atau simpul. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Fetrin Tobuo. Saya dari kelas A, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 5 kosakata yang sering disalahartikan dalam kalangan masyarakat. Yang pertama, diet. Banyak orang punya pemahaman bahwa diet berarti usaha untuk mengatur pola makan demi menurunkan berat badan. Namun dalam KBBI, diet berarti aturan makanan khusus untuk kesehatan. Makanya, diet tidak hanya dilakukan untuk menurunkan berat badan, tetapi juga untuk menaikkan berat badan seseorang. Yang kedua, 0 atau kosong. 0 dan kosong. 0 dan kosong ini juga sering dianggap memiliki arti yang sama. Padahal, 0 dan kosong sangat berbeda. 0 itu merupakan bilangan, sedangkan kosong ini merupakan kata sifat yang menurut KBBI bermakna tidak berpenghuni atau tidak berisi. Yang ketiga, motor. Kata motor juga sering disalahartikan oleh masyarakat. Biasanya, kata ini dipahami sebagai kendaraan beroda 2 yang menggunakan mesin. Padahal, kenyataannya motor berarti mesin itu sendiri, bukan keseluruhan kendaraan tersebut. Arti sebenarnya dari motor adalah mesin yang menjadi tenaga penggerak. Makanya, motor terdapat di pompa air, kipas angin, blender, dan berbagai alat yang menggunakan mesin untuk bergerak. Bahkan seseorang pun juga bisa disebut motor. Misalnya kalau ia menjadi penggerak utama dalam kerja suatu sistem. Jadi, kalau kamu ingin menyebut kendaraan beroda 2 yang merupakan penggerak yang digerakkan oleh motor, kata yang tepat kamu gunakan adalah sepeda motor. Yang keempat, kata canggih. Ketika mendengar kata canggih, mungkin yang tersirat di pikiran kamu adalah suatu teknologi yang modern atau keren. Ternyata kata canggih memiliki arti yang sebenarnya, yaitu cerewet atau suka mengganggu, tidak dalam keadaan yang wajar atau asli, banyak pengetahuan atau berpengalaman rumit, dan bergaya intelektual. Yang terakhir, kelima, kata nyinyir. Nyinyir, kata ini biasanya diucapkan untuk menggambarkan orang yang... Nama saya Abdul Adam dari kelas A jurusan Ilmu Hukum. Di sini saya akan memaparkan tugas bahasa Indonesia, yaitu mencari kosakata yang sering disalahartikan. Yang pertama, kata abdi. Kata abdi sangat sering disalahartikan sebagai tentara, padahal kata abdi itu sebagai pelayan atau budak. Yang kedua, kata daun. Kata daun memiliki banyak arti, bukan dari tumbuhan saja. Yang pertama ada daun pintu, daun jendela, daun payung. Yang ketiga kata pelbagai. Kata ini sangat asing di telinga, bahkan dianggap sebagai kata yang salah penulisan. Padahal kata pelbagai ini dalam KBBI artinya berbagai-bagai. Keempat, mosi. Mosi sering disalahartikan sebagai keputusan rapat. Padahal menurut KBBI kata ini tidak percaya. Contohnya pernyataan dari Dewan Perwakilan Rakyat terhadap kebijakan pemerintah. Kelima, kata kebajikan. Kata kebajikan ini sering disamaartikan separuh dengan kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Noviani Ahmad. Saya mahasiswi Fakultas Hukum kelas A Universitas Negeri Gorontalo. Jadi di sini saya akan menjelaskan 5 kata yang sering salah diartikan dan jarang digunakan. Yang pertama yakni kata absolut. Kata absolut itu jarang digunakan karena artinya tidak dapat diganggu-gugat. Namun masyarakat lebih sering menggunakan kata mutlak, padahal artinya sama. Yang kedua yaitu konfrontasi.
Konfrontasi hanya sering digunakan sebagai pertentangan atau permusuhan. Padahal, arti yang lebih konkret yaitu cara menentang musuh atau kesulitan berhadapan langsung dan terang-terangan. Yang ketiga yakni kata simian. Kata simian itu masih jarang terdengar karena kata simian itu adalah kata yang artinya kera atau monyet yang seperti manusia. Yang keempat yakni kata bunting. Kata bunting sering dikelirukan, seperti pada manusia yang mengandung dikatakan bunting. Namun, makna yang sebenarnya penggunaan kata bunting adalah untuk hewan yang mengandung, arti lainnya adalah sudah berisi bakal buah atau bakal bunga. Yang kelima yakni kata mati. Kata mati sering disalah artikan karena dianggap bersinonim mutlak dengan kata meninggal. Tapi tentu kita lebih wajar menggunakannya seperti dalam kalimat kucing itu mati dibanding dengan kucing itu meninggal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Saru Ramadan dari kelas A, Fakultas Hukum, jurusan Ilmu Hukum. Saya akan menelaah kosakata yang salah diartikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kata gaming. Kata gaming termasuk yang sering salah tempat. Contohnya kalimat diam tak bergaming. Itu berarti diam tak diam. Padahal yang dimaksud adalah diam tak bergerak. Kata selanjutnya ialah kita. Kita sering salah diartikan. Contohnya seperti kita memang bukan ahli bahasa, tetapi bagi seorang wartawan ialah sebuah keniscayaan. Padahal kita digunakan apabila orang yang diajak bicara termasuk di dalamnya. Yang berikutnya ialah persingkat waktu. Seringkali kita mendengar kalimat di acara-acara, padahal yang dimaksud dari kalimat tersebut ialah untuk mempersingkat atau mempercepat satu acara untuk melanjutkan ke acara selanjutnya, bukan waktunya yang dipersingkat. Selanjutnya yaitu haru. Kata haru sering dipakai di suasana sedih dan penuh air mata. Namun dalam kamus yang sama ternyata terdapat pula arti kata yang lain dari kata haru yang mempunyai arti kacau. Dan yang terakhir adalah massa. Kata massa bermakna sekumpulan orang yang banyak sekali. Apakah ratusan massa berarti ratusan kumpulan orang? Kalimat ini sering kita jumpai pada berita-berita di TV. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmati Mahmud dari kelas Ilmu Hukum A. Di sini saya akan menjelaskan 5 kosakata yang masih belum digunakan secara meluas di masyarakat. Kosakata pertama yaitu kode batang atau biasa kita sebut dengan barcode. Padahal barcode sendiri berasal dari bahasa asing. Kode batang biasanya kita gunakan untuk mencari informasi suatu produk atau barang di berbagai media. Kosakata selanjutnya yaitu penatu. Masih banyak masyarakat yang belum tahu arti kata ini. Padahal kata ini biasa kita sering sebut dengan laundry. Laundry berasal dari bahasa asing. Banyak sekali iklan yang berterbaran menggunakan kata laundry. Jadi mulai sekarang biasakan kita menyebutnya dengan kata penatu. Kosakata selanjutnya yaitu mancakrida. Kata ini untuk sebuah acara di luar ruangan, khususnya melibatkan banyak orang dengan tujuan untuk membangun kerjasama di antara mereka. Biasanya kata ini disebut dengan outbound. Selanjutnya kata salin liar. Kata ini merupakan padanan yang sudah resmi untuk digantikan dengan kata PowerPoint. Istilah PowerPoint biasanya digunakan untuk tayangan dalam program Microsoft Office. Selanjutnya yang terakhir yaitu kata calir raga. Kata ini masih sangat asing di kuping masyarakat, padahal kata ini biasa kita sering sebut dengan body lotion. Body lotion sendiri adalah produk cairan untuk pelembab kulit yang biasanya digunakan oleh perempuan pada umumnya. Terima kasih, sekian dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdi Yusuf dari kelas A, akan membawakan 5 contoh kata atau kalimat yang masih sering disalahartikan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Yang pertama, pedestrian. Yang kita tahu, orang-orang menggunakan kata pedestrian merujuk kepada sesuatu yang sering digunakan oleh pengguna jalan atau pejalan kaki yang sering disebut trotoar. Padahal dalam arti yang sebenarnya, pedestrian adalah pejalan kaki atau pengguna jalan tersebut. Yang kedua, pasca. Pasca adalah serapan dari bahasa Sanskerta yang artinya setelah atau sesudah. Nah, kesalahan yang sering kita lihat saat ini adalah orang-orang sering menuliskan kata pasca dengan pasca dan menyebutnya dengan kata pasca. Padahal yang kita tahu itu bukanlah serapan dari bahasa Inggris, maka kita harus tetap menyebutnya pasca atau pasca. Yang ketiga adalah mencolok. Kesalahan yang sering kita lihat pada masyarakat sehari-hari, kata mencolok diubah menjadi menyolok. Padahal sesuai dengan kaidah, jika ada kata dasar yang berawalan fenom C dan mendapat imbuhan me, maka dia menjadi mencolok dan bukan menyolok. Dan itulah kesalahan yang sering kita lihat pada masyarakat kita sehari-hari. Yang keempat, ada anarki. Masyarakat luas sering mengartikan anarki adalah sebagai kekerasan terhadap sekelompok orang atau individu. Padahal yang sebenarnya anarki dan kekerasan adalah dua hal yang berbeda. Anarki adalah ketiadaan pemerintahan atau ketertiban, sedangkan kekerasan adalah perbuatan seseorang atau sekelompok yang menyebabkan cedera atau kerugian terhadap orang banyak atau individu. Yang terakhir adalah kata jengah. Jengah yang berarti malu atau kemalu-maluan. Tetapi masyarakat luas dalam kehidupan sehari-harinya menggunakan kata jengah dalam arti bosan atau jenuh dan semacamnya. Padahal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri tertulis bahwa kata jengah adalah malu atau kemalu-maluan. Nah, itulah 5 contoh kata dan kalimat yang masih sering disalahgunakan dalam masyarakat luas pada kehidupan sehari-hari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Amalia Hulkati, Fakultas Hukum kelas A semester 1 Universitas Negeri Gorontalo. Baik, di sini saya akan menjelaskan 5 kosakata yang sering salah diartikan. Yang pertama, kata seronok. Kata seronok umumnya dikaitkan dengan hal yang negatif seperti tidak sopan, tidak pantas, dan mengumbar aurat. Padahal, arti kata seronok yang sebenarnya adalah menyenangkan hati atau enak dilihat. Kemudian, yang kedua, wacana. Wacana digunakan untuk menggambarkan sebuah rencana yang gagal terjadi atau hanya omong kosong belaka. Arti dari wacana sebenarnya yaitu bermakna percakapan atau komunikasi verbal yang biasa berupa diskusi, pidato, dan khutbah. Dan yang ketiga yaitu emosi. Emosi identik diartikan dengan marah. Namun menurut KBBI, emosi merupakan keadaan dan reaksi psikologis dan fisiologis seperti kegembiraan, kesedihan, keharuan, maupun kecintaan. Jadi, emosi tidak hanya berarti marah. Kemudian yang keempat yaitu gawai. Dalam kehidupan sehari-hari, kita biasa menyebut telepon, laptop, maupun tablet dengan sebutan gadget. Ternyata dalam bahasa Indonesia, sebutan kata gadget yang benar adalah gawai. Dan yang terakhir yaitu daring. Daring merupakan akronim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Asriani Syarain dengan NIM 1142156 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan 5 kosakata yang masih sering disalahartikan oleh masyarakat. Yang pertama ada kata gahar. Kata gahar kerap diartikan sebagai garang atau seram. Di KBBI, gahar merupakan kata kerja yang artinya menggosok kuat sampai bersih. Lalu yang kedua ada kata jengah. Pada dasarnya, jengah berarti malu, tetapi masih banyak yang menyinonimkannya dengan kata bosan atau jenuh.
Lalu yang ketiga ada egois. Egois itu memiliki makna yang negatif dan itu memang betul. Namun, sebenarnya apa sih egois itu? Mungkin kita pernah mendengar kalimat, ia adalah orang yang egois. Apakah kalimat seperti itu sudah tepat? Jawabannya adalah tidak. Egois berarti orang yang terlalu mementingkan diri sendiri. Artinya, egois itu merujuk pada orangnya, bukan sifatnya. Makanya, istilah orang yang egois itu sebenarnya tidak tepat. Lalu selanjutnya ada rubah atau merubah. Kata ini juga sering digunakan dan disalahartikan sama dengan kata ubah. Padahal, menurut KBBI, rubah itu berarti binatang jenis anjing, bermoncong panjang, makannya daging, dan sebagainya. Tentunya ini sangat berbeda dengan arti yang sering dimaksud. Ketika kita menggunakan kata merubah, maka artinya menjadi rubah. Kata yang tepat digunakan yaitu ubah dan mengubah ketika akan menggunakan kata yang bermakna ubah sebenarnya. Lalu yang terakhir ada motor. Kata motor juga sering disalahartikan oleh banyak orang. Biasanya, kata ini dipahami sebagai kendaraan beroda dua yang menggunakan mesin. Padahal, kenyataannya adalah motor berarti mesin itu sendiri, bukan keseluruhan kendaraan tersebut. Arti sebenarnya dari motor adalah mesin yang menjadi tenaga penggerak. Makanya, motor terdapat di pompa air, kipas angin, blender, dan berbagai alat yang menggunakan mesin untuk bergerak. Sekian penjelasan 5 kosakata yang masih sering disalahartikan oleh masyarakat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ambarwati Mamonto. Saya dari kelas A, jurusan Ilmu Hukum, semester 1. Saya akan memaparkan 5 kosakata yang masih disalahartikan oleh masyarakat atau kosakata tersebut masih belum digunakan secara meluas oleh masyarakat. Yang pertama ada aksa yang memiliki arti kata jauh. Yang kedua ada kata bena, kata ini memiliki arti menarik. Ketiga ada kata fiat memiliki arti resmi. Yang keempat ada kata jenggala. Kata jenggala memiliki arti hutan. Dan terakhir ada kata jatmika yang memiliki arti sopan santun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Farisi dari Fakultas Hukum semester 1 kelas A. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengartikan kata yang belum akrab di masyarakat. Kata yang pertama adalah kata medok. Medok adalah kentalnya penggunaan aksen daerahnya atau agak kentalnya penggunaan bahasa daerah dalam percakapannya. Yang kedua adalah orasi. Orasi adalah pidato yang bertujuan untuk membangkitkan semangat atau menghasut massa. Yang ketiga adalah kata prolog. Prolog adalah pengantar suatu naskah yang berupa dialog atau kilas balik dari suatu peristiwa di dalam cerita. Yang keempat adalah kata nisbi. Nisbi adalah sesuatu yang pasti kalau dibandingkan dengan yang lainnya. Yang kelima adalah kata pejal. Pejal adalah padat dan keras. Contohnya seperti batu yang padat dan keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Hasrianti Rukban dari kelas A. Saya akan menjelaskan 5 kosakata yang masih sering salah diartikan dalam kalangan masyarakat. Yang pertama, narsis. Narsis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah nama sejenis tumbuhan yang berbunga dari fabeli. Yang kedua, canggih. Canggih arti yang sebenarnya berupa cerewet, suka mengganggu atau ribut, tidak dalam keadaan yang wajar atau asli. Yang ketiga, kata absen. Kata absen kerap disalahartikan sebagai kehadiran dan kata absensi sebagai kehadiran. Tetapi berbanding balik, kata absen sebagai tidak hadir dan kata absensi sebagai ketidakhadiran. Yang keempat, wacana. Wacana arti yang sebenarnya bukanlah omong kosong, tetapi wacana adalah percakapan atau komunikasi yang verbal berupa diskusi, pidato, dan khutbah. Dan yang kelima, realisasi. Realisasi proses menjadikan nyata atau perwujudan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsanda Adela Daymatona, mahasiswi Fakultas Hukum jurusan Ilmu Hukum. Untuk melengkapi tugas bahasa Indonesia, maka pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 5 kata-kata yang masih sering disalahartikan oleh masyarakat.
Yang pertama, kata compang-camping. Kata compang-camping seringkali diartikan sebagai penampilan yang berantakan atau kucel. Padahal menurut KBBI, kata compang-camping artinya terkoyak-koyak atau tercabik-cabik. Lalu kata budi. Kata budi sering disamaartikan dengan kebaikan. Padahal menurut KBBI, kata budi itu adalah alat batin untuk menentukan sesuatu yang baik atau buruk. Lalu kata jua. Kata jua penggunaannya sering disamakan dengan kata juga, seperti pada kalimat mereka akan terlambat jua atau dia akan bahagia jua. Padahal arti kata jua itu sama dengan hanya. Lalu kata sumbang. Kata sumbang sering disamaartikan seperti pemberian. Padahal arti kata sumbang yang sebenarnya adalah menyalahi aturan atau adat kebiasaan. Arti lainnya yaitu tidak enak didengar atau dilihat. Kemudian kata radikal. Kata radikal yang artinya secara menyeluruh, habis-habisan, dan maju dalam berpikir atau bertindak. Jika dahulu kata radikal itu lebih netral atau malah cenderung ke arti yang positif, maka kini kata radikal penggunaannya cenderung sering diartikan lebih negatif. Sekiranya itulah 5 kata-kata yang sering salah diartikan dalam masyarakat. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miladia Sabasila Mandang. Saya dari kelas A jurusan Ilmu Hukum. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kata-kata dalam bahasa Indonesia yang sering disalahgunakan atau jarang dipakai dalam percakapan sehari-hari. Kata yang jarang dipakai dalam percakapan sehari-hari pertama ialah kata senandika atau wacana seorang tokoh dalam karya susastra dengan dirinya sendiri di dalam drama yang dipakai untuk mengungkapkan perasaan, firasat, konflik batin yang paling dalam dari tokoh tersebut, atau untuk menjanjikan informasi yang diperlukan pembaca atau pendengar. Lalu kedua ada kata renjana, rasa hati yang kuat seperti rindu, cinta, kasih, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, ada kata anjangsana, ialah kunjungan untuk melepaskan rasa rindu atau kunjungan silaturahmi ke rumah tetangga, saudara, kawan lama, ataupun sahabat. Yaitu ialah 3 kata yang jarang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Lalu saya akan menjelaskan apa saja kata dalam bahasa Indonesia yang sering disalahgunakan. Kata pertama ialah kata sugesti. Asal kata dari bahasa Inggris suggestion yang sebenarnya berarti saran. Pada bahasa Indonesia sebenarnya terdapat 2 arti. Arti pertama sebagai saran sesuai bahasa aslinya, sementara arti kedua adalah pengaruh dan sebagainya yang dapat menggerakkan hati orang dan sebagai dorongan. Namun pada prakteknya, arti utama sering dilupakan dan selalu mengacu pada arti kedua. Lalu yang kedua ialah kata damai, sebuah kata yang positif dan bermakna indah. Namun tidak selamanya damai itu indah, karena kata ini sering disalahgunakan dengan makna menyogok atau menyuap. Lalu terakhir ada kata anu, yang sering dipelesetkan ke arah jenis kelamin seseorang. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.